Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hujan es dan angin kencang rusak puluhan rumah di Kabupaten Temanggung dan Magelang. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak pembatas proyek perbaikan jalan di Pati. Empat pencuri pagar kantor polisi saat demo dan kerusuhan di Salatiga ditangkap. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah yang berada di antara Kabupaten Magelang dan Temanggung. Tidak ada korban jiwa dalam bencana itu, tetapi 5 orang terpaksa mengungsi karena atap rumahnya ambruk. Serpihan es ini jatuh bersamaan dengan hujan deras yang melanda kawasan Kranggan Temanggung. Lapangan bengkal, angin ribut, ada beberapa yang roboh. Dampak hujan deras disertai angin kencang pada Minggu petang juga sampai merobohkan sejumlah bangunan di lapangan desa Bengkal. Kerusakan juga dialami puluhan rumah yang berada antara Kabupaten Temanggung dan Magelang. Petugas masih menjumlah kerusakan dan mendata keluarga yang terpaksa mengungsi. Jadi angin kencang yang berakibat pada pohon tumbang yang menghubungkan antara Sejang dengan Temanggung. Di samping itu juga terjadi bencana di berbagai tempat, khususnya di desa Krincing, khususnya di desa Perten. Ini ada 25 rumah rusak sedang hingga rusak berat. Salah satu rumah yang rusak berada di Dusun Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Kuatnya tiupan angin membuat atap genteng dan seng terbang sampai merusak atap rumah warga. Anginnya gede sekali, terus saya keluar bawa lari anak, sampai depan itu nggak berhenti. Saya panik toh Pak, anak saya suruh adzan. Setelah selesai adzan, angin itu sudah berhenti, hujan agak reda, saya kembali masuk. Tapi setelah itu kok lihat batu bata itu sudah berserakan di dalam. Begitu saya lihat ke atas, udah nggak ada atapnya sama sekali. Berapa yang kena Pak? Berapa ruangan Pak? Tiga kamar Pak. Data sementara BPBD Magelang ada 25 rumah dalam kondisi rusak sedang dan berat. Sementara untuk pengungsi berjumlah 5 orang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Di Wonosobo, hujan deras pada akhir pekan kemarin membuat jalan alternatif menuju kawasan wisata Dieng terputus. Kendaraan roda 4 yang hendak melintas harus memutar sejauh 5 km. Inilah kondisi jalan alternatif menuju kawasan wisata Dieng. Setengah jalannya hilang karena longsor. Jalan di desa Kalidesel, Batu Malang ini ambles sedalam 10 meter dan sepanjang 30 meter. Akibatnya jalan menuju kawasan wisata Dieng melalui Kecamatan Watu Malang ini ditutup dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Pihak desa dan aparat kepolisian memasang tanda peringatan agar tidak ada kendaraan roda 4 yang melintas hingga proses perbaikan dilakukan. Terjadilah longsor yang mengakibatkan jalan terputus. Masih bisa dilewati roda 2, namun demikian untuk roda 4 yang dari atas, dari arah Batur, supaya pengalihan arus melalui desa Kandangan, Semangkung, Babatan. Untuk yang dari bawah, masyarakat harus melewati Minangun, Babadan. Meski bisa dilalui kendaraan roda 2, warga harus tetap waspada. Mereka berharap jalan yang longsor sejak Rabu pekan lalu ini segera diperbaiki hingga mereka tak perlu lagi memutar jalan sejauh 5 km. Wonosobo telah mengupayakan pagar bambu sebagai pembatas untuk memberi rasa aman kepada pengendara khususnya roda 2
Dan harapannya ke depan supaya dinas terkait cepat memperbaiki longsoran ini supaya jalan bisa dilalui kembali dengan normal dan aman. Potensi cuaca buruk diprediksi masih terjadi di wilayah Wonosobo. Warga dihimbau waspada terhadap kemungkinan longsor susulan. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Kecelakaan tunggal sepeda motor terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Pati. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak pembatas proyek perbaikan jalan. Pengendara motor yang diketahui bernama Tommy Sestiawan tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di depan SPBU Plangitan, Kabupaten Pati pada Minggu dini hari. Kondisi motor yang dikendarai korban hancur, bahkan bagian kemudi dan roda depan terlepas dari kerangka motor. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, saat itu sepeda motor bernomor polisi B3876SN melaju dari arah Pati menuju Kudus dengan kecepatan tinggi. Namun diduga kendaraan hilang kendali dan berjalan terlalu ke kanan hingga akhirnya menabrak pembatas proyek perbaikan jalan. Akibatnya pengendara tewas di lokasi kejadian. Kendaraan tersebut bergerak atau berjalan dari arah timur menuju ke barat atau dari arah Pati menuju ke Kudus dengan kecepatan cukup tinggi sesuai dengan keterangan saksi. Kemudian yang bersangkutan itu bergerak terlalu ke kanan, kemudian oleng, jatuh, kemudian mengenai pembatas jalan atau calon yang akan dilaksanakan proyek perbaikan jalan di Jalan Pati Kudus, yaitu revitalisasi Jalan Pati Kudus demikian. Usai dilakukan identifikasi, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan dan diimbau bagi pengendara sepeda motor untuk selalu menjaga keselamatan dalam berkendara dan tidak melebihi batas kecepatan apalagi di malam hari. Arif Nur melaporkan dari Pati. Pasca kebakaran 10 rumah di Kota Semarang, para korban terdampak mengais sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Sayangnya hampir semua barang ludes terbakar, tak tersisa. Warga Kelurahan Jagalan, Kota Semarang bahu-membahu membersihkan sisa-sisa kebakaran. Namun, parahnya kebakaran membuat barang tak ada yang bisa diselamatkan. Warga akhirnya bersama-sama membersihkan puing-puing bangunan dan barang yang terbakar. Salah satu korban kebakaran, Galuh Yoga Pangestu, mengaku saat kebakaran ia sedang tak berada di rumah. Dirinya terkejut saat pulang mendapatkan rumahnya habis terbakar. Galuh bersama 7 anggota keluarganya kini hidup sementara di pengungsian. Saya posisinya tuh lagi di pasar sama mamahnya, baru datang ke sini udah kebakaran semua, jadi kurang paham. Jadi dikabari? Pas sampai sini udah rumah udah habis semua. Jadi di rumahnya jenengan yang kebakaran itu apa aja mas? Kan awalnya dari sebelah ya mas, dari rumah sebelah. Cuma kalau katanya adik itu dari merembetnya dari belakang sini, baru ke depan sini. Cuma karena posisi anginnya banyak sama panas, jadinya cepat banget gitu. Kalau bisa mau bantuan sih mas buat Indonesia ini kan ini kan lumayan juga. Benar-benar sih ijazah saya pun juga habis semua. Habis semua ya. Ijazah terus kemudian surat-surat penting lainnya. Surat penting, ATM, KTP nggak ada yang dibawa semua posisinya. Elektronik, TV, kulkas hilang semua. Ketua RT setempat mengatakan kebakaran Sabtu kemarin melanda 2 wilayah sekaligus, yakni RW 7 dan RW 8. Total ada 10 rumah yang terdampak, 3 diantaranya ludes terbakar. Karena bertiupnya ke arah selatan, jadi ya yang belakang sama. Pada saat kejadian itu pemadam datang sekitar berapa? Pemadam kemarin karena macet ya, terus gitu. Tapi ya alhamdulillah ada pemadam semua, jadi bisa cepat terangkan. Untuk saat ini melakukan apa? Jadi kerja bakti, bersih-bersih. Kalau para warga ini tidur di mana ini Pak? Kalau korban tidurnya di rumah keluarganya sih. Jadi masing-masing di keluarga masing-masing. Cuma ya di lingkungan sini juga. Kebakaran membuat 16 keluarga atau 66 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sebagian mengungsi di rumah tetangga, sebagian lagi di balai RW. Mereka berharap bisa mendapat bantuan dari Pemkot Semarang agar bisa mendirikan rumahnya kembali. Kebakaran di kawasan padat penduduk ini diduga berawal dari api pada kompor yang lupa dimatikan salah satu warga. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.